Halo Projeker. Kali ini kita akan membahas 7 ritual paling mengerikan di dunia. Yanomami Endocannibales. Suku Yanomami, sebuah kelompok suku pribumi yang tinggal di wilayah perbatasan antara Brasil dan Venezuela di Amerika Selatan. Sekilas terdengar biasa saja. Tapi jika menggali lebih dalam tentang suku ini, Anda akan menemukan ritual yang menjadi sumber kontroversi dan perdebatan di kalangan antropolog dan masyarakat umum. Ya, ritual itu bernama endokanibalisme. Ritual ini terjadi setelah kematian anggota suku atau keluarga dekat. Dalam tradisi ini, tubuh orang yang meninggal dipecah menjadi bagian-bagian kecil, yang kemudian dimakan oleh anggota keluarga atau warga sesukunya sendiri. Suku Yanomami percaya bahwa memakan daging orang yang meninggal adalah cara untuk mengambil sebagian dari energi roh mereka dan menjaga hubungan dengan dunia roh. Suku Yanomami memiliki keyakinan spiritual tentang adanya hubungan erat antara orang yang telah mati dengan orang yang masih hidup. Dalam beberapa kasus, praktik endokanibalisme ini juga diduga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit, karena dengan memakan jasad, potensi penyebaran patogen dapat diminimalkan. Apapun alasannya, ritual ini tetaplah mengerikan. Vegetarian Phuket. Festival Vegetarian Phuket atau Tsagan Ginje adalah salah satu festival agama dan budaya di Thailand. Dipercaya, para peserta mendapatkan perlindungan dari roh-roh suci dan menghindari energi negatif dengan menjalankan berbagai ritual. Salah satu ritual yang paling mengerikan dari festival ini adalah ritual pengorbanan diri, mulai dari mengenakan pakaian putih dan berjalan melalui bara api, hingga menusuk pipi mereka dengan benda tajam. Dipercaya, benda tajam yang ditancapkan di pipi menjadi alat bagi roh suci untuk memasuki tubuh mereka dan memberikan perlindungan. Selain ritual pengorbanan diri, para peserta harus mengikuti pola makan vegetarian yang sangat ketat selama 9 hari. Yang artinya, mereka tidak boleh mengonsumsi daging, makanan laut, bahkan segala makanan dan rempah-rempah yang dianggap berbau, seperti bawang. Masyarakat juga mempersiapkan hidangan vegetarian khusus sebagai persembahan untuk roh-roh suci yang diletakkan di kuil-kuil dan tempat suci. Selain itu, mereka juga mengenakan pakaian tradisional sambil membawa patung-patung dewa dan berjalan melalui jalan-jalan kota. Tujuan festival ini adalah untuk membersihkan diri secara rohaniah dan mendapatkan perlindungan dari roh-roh suci, serta memohon berkah dan perlindungan. Thaipusam. Thaipusam adalah festival keagamaan Hindu yang dirayakan untuk memperingati kelahiran Lord Murugan, salah satu dewa dalam mitologi Hindu. Dalam perayaan Thaipusam, umat Hindu menghormati Lord Murugan dengan melakukan berbagai bentuk pengorbanan dan penghormatan, termasuk membawa kavadi. Kavadi adalah beban berupa struktur dekorasi yang terbuat dari kayu yang dihiasi dengan bunga, bulu merak, pita warna-warni, dan gambar-gambar dewa atau simbol-simbol agama. Kavadi ini biasanya cukup besar dan berat, mencapai 35 kg. Para penyembah yang ingin menunjukkan pengabdian dan kesetiaan mereka kepada Dewa Murugan, harus memikul kavadi ini dengan cara mengikatnya pada bagian tubuh mereka, terutama di sekitar bahu dan pinggang, menggunakan tali dan tusuk jarum yang ditancapkan pada kulit. Mereka kemudian membawa kavadi ini dalam perjalanan ke tempat suci, sambil melantunkan doa dan menjalani ritual-ritual keagamaan. Biasanya, mereka berjalan minimal 15 km untuk mencapai tempat suci. Begitu mereka memulai perjalanan, mereka tidak boleh menurunkannya hingga mencapai tempat suci seperti kuil atau ashram, karena kavadi yang mereka bawa dianggap setara dengan Lord Murugan sendiri. Dan juga, para penyembah yang mengambil kavadi harus menyelesaikan perjalanan mereka, apapun yang terjadi. Jika Anda pikir ini mudah, tidak sama sekali. Karena sebelum mengantar kavadi, mereka harus berpuasa selama 48 hari, dan hanya boleh makan sayuran sekali dalam 24 jam. Selama 48 hari itu, mereka juga harus menyucikan diri dengan cara memotong rambut, sembahyang secara rutin, mandi dengan air dingin, tidur di lantai, dan menghindari hubungan suami istri. Hanya laki-laki yang mengantar kavadi, karena memerlukan kekuatan otot dan juga penebusan dosa yang berat. Festival ini dirayakan di negara-negara dengan populasi Hindu yang signifikan, seperti India, Malaysia,
Singapura, dan Indonesia. Sunat perempuan. Sunat perempuan atau khitan perempuan adalah praktik yang melibatkan pengangkatan atau modifikasi bagian-bagian dari organ genital perempuan. Praktik ini umumnya tidak memiliki dasar medis. Jenis sunat perempuan cukup bervariasi dalam tingkat keparahan dan dampaknya pada kesehatan perempuan. Mulai dari pengangkatan sebagian atau seluruh klitoris, kemudian labia majora dijahit bersama sehingga hanya menyisakan lubang kecil untuk urin dan menstruasi, hingga pengubahan organ genital perempuan untuk alasan non-medis, seperti mengecilkan atau merapikan area genital. Di Afrika, praktik sunat perempuan seringkali dijalankan atas dasar budaya, agama, atau tradisi lokal. Beberapa masyarakat percaya bahwa praktik ini menghormati tradisi nenek moyang mereka, atau merupakan bagian penting dari identitas budaya mereka. Namun, praktik ini juga dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental perempuan, termasuk rasa sakit, infeksi, masalah reproduksi, dan dampak psikologis jangka panjang. Bahkan praktik ini seringkali dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dan telah dikecam oleh banyak organisasi internasional, seperti Organisasi Kesehatan Dunia dan PBB. Matru Samrakshanam. Pernahkah Anda melompat dari ketinggian 3 meter? Lalu bagaimana dengan 9 meter? Di India, itu soal biasa. Jika kamu pikir itu adalah pria dewasa, kamu keliru. Karena yang melakukannya adalah bayi. Ya, bayi. Di Kerala, India, terdapat sebuah ritual yang disebut Matru Samrakshanam. Matru Samrakshanam adalah ritual yang dilakukan dengan cara menjatuhkan bayi dari ketinggian sekitar 30 kaki, atau sekitar 9 meter dan menangkapnya dengan selembar kain, yang dipegang oleh beberapa pria yang berdiri di bawahnya. Bayi-bayi tersebut berusia beberapa bulan hingga 1 tahun. Ritual ini dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi bayi serta keluarganya. Para penganut meyakini bahwa bayi yang menjalani ritual ini akan diberkati dengan kesehatan dan kebahagiaan. Walau begitu, banyak orang menganggapnya sebagai tindakan yang berbahaya dan sangat beresiko, karena jatuh dari ketinggian sekitar 30 kaki dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian bagi bayi. Sekarang ini, pemerintah Kerala telah berusaha mengatur ritual ini dengan memberlakukan aturan keselamatan yang lebih ketat, seperti menggunakan tali yang lebih kuat dan aman untuk menahan bayi dan mengurangi ketinggian. Sati. Tradisi sati, sebuah praktik dalam beberapa budaya di India, terutama pada masa lalu. Tradisi ini melibatkan tindakan seorang janda membakar dirinya sendiri hidup-hidup di atas puing-puing suaminya yang telah meninggal dunia, sebagai bentuk pengorbanan dan penghormatan kepada suami yang telah meninggal, serta sebagai tindakan yang dianggap membawa kehormatan bagi keluarga perempuan. Sati diyakini muncul dalam konteks sistem kasta India, di mana tindakan seorang janda melakukan sati dianggap sebagai pengorbanan yang besar dan dihormati. Selain itu, kehilangan suami bisa membuat janda dan anak-anaknya mengalami kesulitan finansial. Dalam hal ini, sati juga diduga sebagai upaya untuk menghindari kemiskinan dan penderitaan. Tekanan dari masyarakat atau keluarga juga mungkin menjadi faktor yang sangat berpengaruh, bahwa seorang janda melakukan sati sebagai tindakan penghormatan yang dianggap wajib. Ketidakpatuhan terhadap norma ini bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial. Tradisi sati berasal dari zaman kuno di India dan beberapa catatan mengenainya dapat ditemukan dalam teks-teks Hindu kuno. Namun, tidak semua teks Hindu mendukung atau merinci praktik ini, dan terdapat perdebatan mengenai sejauh mana praktik ini benar-benar dianut secara meluas dalam masyarakat. Agori. Agori adalah sekelompok praktisi spiritual di aliran agama Hindu yang memiliki pandangan dan praktik yang sangat kontroversial dan unik. Agori dikenal karena gaya hidup mereka yang ekstrim. Mereka sering tinggal di tempat-tempat yang terpencil, seperti kuburan atau daerah pembakaran jenazah, yang dianggap sebagai tempat yang sesuai untuk mendekati kematian dan spiritualitas. Mereka mengenakan pakaian yang minim, atau bahkan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Mereka tidak peduli dengan kebersihan fisik dan sengaja membiarkan diri mereka terkena debu, lumpur, atau bahkan menggunakan abu jenazah.
Mereka sengaja menjalani kehidupan yang tampak tidak teratur dan jauh dari norma-norma sosial. Agori terlibat dalam berbagai jenis ritual, termasuk melakukan meditasi dan ritual di tengah kuburan, atau di sekitar tempat pembakaran jenazah, mengenakan abu mayat, dan bahkan mengonsumsi daging manusia yang diambil dari sisa-sisa jenazah, yang dianggap sebagai cara untuk memahami sifat kehidupan dan kematian. Mereka percaya bahwa melibatkan diri dalam hal-hal yang dianggap tidak suci, adalah cara untuk memahami dan mengatasi keterikatan duniawi. Mereka juga menggunakan tengkorak manusia sebagai cawan minum atau tempat puja. Praktik ini bertujuan untuk menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kehidupan dan kematian. Agori memandang segala sesuatu sebagai satu, sehingga mereka tidak membedakan antara yang suci dan yang tidak suci. Mereka menganggap bahwa Tuhan hadir dalam segala hal, termasuk dalam kematian dan hal-hal yang dianggap tabu oleh masyarakat. 7 ritual yang ada di sini hanyalah sebagian kecil dari ragam tradisi dan budaya yang ada di alam semesta ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Projeker.